Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di Our Podcast in collaboration American UMM barengan Let's Play. Nah, aku nih ya bakal mimpin podcast kali ini. Tapi aku nggak sendirian karena hari ini aku bakalan sama Mas Vano nih. Nah, tanpa berlama-lama nih kita langsung aja sapa Mas Vano. Halo Mas Vano. Halo, Apa kabarnya nih Mas? sehat luar biasa. Nah, kan curious nih, siapa sih Mas Vano? Boleh kali kenalan sama teman-teman di sini. Oke, jadi saya Istifano, biasa dipanggil Vano. Saya bekerja di Let's Play Indonesia sebagai game fasilitator dan game designer. Oke, kalau tentang game fasilitator itu sebenarnya kerjanya ngapain sih, Mas? Oke, jadi Let's Play Indonesia itu kan platform game-based learning, pembelajaran melalui media game, toolsnya game. Jadi fasilitator itu memfasilitasi peserta supaya bisa main dengan enak, supaya bisa belajar dengan enak. Oke, jadi game fasilitator memfasilitasi teman-teman yang mau main game gitu ya. Singkatnya seperti itu. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang keren banget nih, Mas. Nah, tentang Wisely Game Charger. Nah, sebenarnya apa sih Wisely Game Charger ini sendiri? Nah, setahu aku kan ya, Mas, Wisely itu berhubungan sama hal-hal yang cross culture gitu, kayak pertukaran culture. Nah, sebenarnya apa sih Wisely Game Charger ini? Jadi Wisely Game Changers ini adalah suatu program yang diinisiasi oleh US Embassy di Malaysia dan Wisely sendiri. Itu tentang gimana sih kita tackle isu-isu sosial di Asia Tenggara khususnya dengan menggunakan game. Wow, ini salah satu inovasi baru dari YC sendiri tuh ya, Mas ya. Nah, kan Masnya ini datang ke event itu ke Malaysia. Gimana sih kok Mas bisa langsung ke Malaysia buat ikut di event ini? Oke, jadi prosesnya lumayan panjang ya. Jadi ada open call dari Wisely sekitar bulan Februari, Januari, Februari. Kemudian kita submit ide kita, proposal kita tentang, kita awalnya submit tentang game pencegahan stunting di Indonesia. Jadi kita tackle isu tentang pencegahan stunting, kita bikin gamenya, prototipenya, kita submit tuh via web waktu itu. Ini hal yang baru ya, Mas ya? Terus ada proses seleksi dari Wisely dan dari panitia. Terus kita dapat email balasan, dan email balasannya menggembirakan. Kita terpilih. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong terpilihnya Mas Vano nih, kan nggak cuma sendirian, Mas. Pasti ada perwakilan-perwakilan lain. Nah, berapa sih jumlah perwakilan dari Indonesia yang mewakili Indonesia gitu? Oke. Dari Let's Play Indonesia ada saya, kemudian dari peserta Indonesia lain tuh macam-macam, beragam. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya juga ada. Jadi totalnya 11 peserta dari Indonesia. Semacam apply-nya sendiri-sendiri tapi dijadiin satu tim gitu. Ya. Wow. Nanti di sana masih dipecah lagi ya. Jadi timnya nanti bermacam-macam. Jadi yang dari Indonesia itu nanti kumpul atau satu tim sama teman-teman yang dari Myanmar, dari Malaysia. Masih dirombak lagi tuh timnya. Bakal saling bertukar pikiran gitu lah ya sama teman-teman yang dari berbagai negara. Nah, ngomongin tentang eventnya itu apa aja sih yang bisa Mas Vano pelajarin dari event itu sendiri? Oke, jadi eventnya lumayan padat ya. Kita 5 hari, datang di sana itu malam, istirahat sebentar, jam 7 pagi itu sudah harus mulai event. Wow, berarti pagi banget ya Mas, perlu bangun pagi-pagi banget. Dan jam 7 mulai event tuh padat 5 hari, ada game jam-nya juga. Jadi kita banyak belajar tentang, di awal tuh discuss tentang game tuh seperti apa sih fundamentalnya. Terus kemudian kita belajar juga tentang social issue tuh apa sih yang lagi happening di Asia Tenggara. Gitu. Terus mulai di-combine tuh, gimana sih caranya memberikan wawasan atau memberikan kesadaran tentang isu-isu sosial di Asia Tenggara melalui game. Tuh di-combine. Baru di hari ketiga dan keempat, itu kita ada game jam. Game jam tuh mulai bikin game dari awal sampai prototipe finalnya. Oke, ngomongin Mas bilang bakal bikin game. Nah, ide apa yang Mas munculkan waktu itu untuk bikin gamenya ini? Oke, jadi di awal kan emang kita submit gamenya tentang pencegahan stunting untuk di Indonesia. Terus kita satu tim sama bermacam-macam ya. Ada teman-teman dari Myanmar, ada teman-teman dari Filipina. Punya ide masing-masing juga. Nah itu akhirnya kita discuss tuh, kita
tackle isu apa ya, sama panitia atau sama penyelenggara juga dikasih banyak input. Akhirnya kita pilih satu topik yang memang global, yang bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Itu isunya adalah cyberbullying. Ya emang lagi happening di dunia, bahkan dunia pendidikan gitu ya Mas ya. Jadi kita ambilnya yang sektor edukasi dan subtemanya adalah cyberbullying. Oke, berarti dari satu ide lain menjadi satu, baru Masnya membuat sebuah game gitu ya dengan topik cyberbullying. Nah, ngomongin proyeknya Masnya nih, apa sih kontribusi tujuan itu dari kan untuk cyberbullying. Nah, untuk langsung gamenya tuh berkontribusi dengan isu-isu sosial itu kayak gimana sih Mas? Oke, ini pertanyaan menarik ya sebenarnya. Jadi cyberbullying itu kan isu gede ya. Iya. Kita pengen bawa, kita sebenarnya dari pengalaman masing-masing tim saya tuh ada yang merasa aku dulu kayaknya kena deh ini, dan aku nggak pengen teman-temanku kena yang kayak gini, aku nggak pengen adik-adikku kena hal yang sama. Nah, akhirnya kita angkat dari pengalaman pribadi salah satu anggota tim kami, kita angkat ke game yang harapannya bisa memberikan empati nih ke pemain. Tuh kemarin ada juga materi tentang yang menarik tuh tentang transformation framework. Jadi kalau main game tuh peserta ada perubahan apa sih di peserta? Nah, itu yang kemarin kita masukkan ke dalam gamenya. Mulai dari harapannya pemain bisa tahu nih bahwasannya pencegahan cyberbullying seperti apa sih. Kemudian cuma main game aja. Kemudian efeknya ke dia setelah main supaya bisa membawa perubahan di lingkungannya seperti apa sih, kayak gitu. Gitu. Oke, jadi kan sekarang tuh game-game malah agak mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, dari Wisely Game Changer ini malah menuju hal yang jauh lebih positif dan bermanfaat buat isu sosial ya Mas ya. Nah, kan tadi Mas juga udah spill kalau kerja bareng tim-tim lain nih dari berbagai negara. Gimana sih perasaannya bisa berkolaborasi bareng teman-teman dari luar negara gitu? Oke, perasaannya campur aduk ya Mbak Nia ya. Karena kita kan dari background yang berbeda-beda nih. Ada yang tuh macam-macam tuh. Kita satu tim itu ada yang game designer, ada yang programmer, ada satu tim atau satu anggota yang memang belum pernah bikin game sama sekali. Oh, Jadi emang beda-beda dan itu dikumpulkan dalam satu tim. Backgroundnya beda-beda, cara komunikasinya pun juga beda-beda. Memang mainly kita pakai bahasa Inggris, cuman aksennya kan beda-beda juga ya. Iya. Jadi itu kadang ini ngomong apa sih ini orang? Itu tantangan sih. Oke. Nah, selain tantangannya tuh aksen berbeda-beda nih. Apa sih tantangan terbesarnya Mas Vano saat mengerjakan proyek gamenya gitu, dan cara mengatasi tantangannya itu gimana Mas? Oke, jadi rangkaiannya setelah disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraganya Malaysia, itu masih muda banget tuh, itu menarik. Terkenal banget itu nggak sih Mas? Iya benar, masih muda. Setelah itu kita kan ada rangkaian talk show atau workshop ya, seminar lah, kita dikasih materi-materi, kemudian kita game jam. Nah, game jamnya ini kan waktunya sangat singkat, cuma 2 hari kurang, dan kita harus bikin game prototype final itu dalam waktu yang sangat mepet. Itu kita sampai lembur-lembur tuh, sampai tengah malam ngerjainnya. Dan emang salah satu tantangannya yang paling saya rasain adalah waktu proses pitching. Jadi setelah gamenya jadi kan kita harus menyampaikan di depan dewan juri gitu ya, untuk gamenya dipilih. Itu saat pitching lumayan menantang ya, karena meskipun gamenya udah jadi bagus gitu ya, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan gagasannya saat pitching dengan baik, wah itu bakalan kurang ya Mas ya. Jadi kayak nggak kesampaian apa sih yang dimaksud dari game yang dibuat Mas Vano gitu ya? Ya benar. Nah, cara mengatasinya tuh gimana tuh Mas waktu itu? Oke, jadi sebelum proses pitching itu kita dapat mentor, kita dilatih tuh. Kalau gagasanmu tentang anti cyberbullying, ini loh cara pembukanya, kemudian gini loh cara menyampaikannya, kita sampilkan data-data tuh, kita cukup banyak riset, dan akhirnya tim kami pitching dengan waktu cuma 3 menit, dan itu singkat ya Mas ya? Singkat. Dan itu ternyata tim-tim lain pitchingnya juga nggak kalah keren. Bahkan ada tim yang memang
pitching-nya menurut saya keren banget sih, dan memang itu pelajaran yang berharga buat saya. Oke, nah kan tadi Mas bilang game yang ide Mas dan tim ini adalah tentang cyberbully. Nah sebelumnya itu ada nggak sih Mas game yang serupa yang jadi reference teman-teman gitu waktu Mas bikin gitu? Oke, jadi game yang mengangkat tentang tema-tema sosial atau mengangkat tentang isu-isu sosial sebenarnya sudah banyak ya. Kalau kita tahu Game for Change itu banyak banget tulis game tentang tema-tema lingkungan, tema-tema edukasi kayak gitu. Di Indonesia juga banyak studio-studio game atau teman-teman yang game creator yang tackle isu itu, dan itu temanya banyak banget, itu memperkaya referensi kita lah. Tapi yang paling penting kemarin tuh risetnya harus kuat. Jadi di tim kami sebelum bikin game kita riset tentang isunya dulu. Itu kita kuati baru kita develop gamenya. Baru akhirnya merancang dan melaksanakan proyeknya gitu ya Mas ya. Nah, kita nih udah dekat akhir acara nih Mas. Wah, akhir acara, akhir podcast maksud saya. Nah, mungkin bisa kali Mas promosi apa sih buat teman-teman yang tertarik buat gabung Let's Play Indonesia tuh. Gimana nih Mas? Oke, jadi kalau teman-teman pengen catch up sama Let's Play bisa lewat website, ada letsplayin.indonesia.com. Kemudian ada juga di Instagram, itu @letsplayindo, dan bisa juga via WA. Oke. Saya bocorin juga ya WA-nya ya. Boleh. Langsung aja sih Mas. 0857 3362 4943. Itu nanti langsung connect sama WhatsApp-nya Let's Play. Oke, jadi teman-teman yang kepo sama Let's Play bisa langsung kunjungin website-nya, Instagram-nya atau WhatsApp yang udah disebutin sama Mas Vano nih. Nah, setahu saya nih di Let's Play ada namanya Game Lab nih Mas. Kalau saya pengen atau teman-teman pengen gabung ke Game Lab itu gimana Mas caranya? Oke, jadi Game Lab itu program yang kita inisiasi bareng US Congen Amerika Surabaya ya. Dan dari Amkor UMM juga. Jadi caranya daftar gampang banget, tinggal catch up kita aja via Instagram atau via WA. Nanti akan kita share jadwalnya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen gabung ke Game Lab bisa langsung aja nih ke WhatsApp atau Instagramnya Let's Play Indonesia. Nah, kita udah simak banyak banget hal-hal baru atau ilmu-ilmu baru dari Mas Vano. Jadi aku mau ucapin makasih banyak buat Mas Vano sudah berbagi ilmunya dan pengalamannya untuk ikut Wisely Game Changer itu tadi. Nah, aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Buat teman-teman yang pengen main-main ke American Corner, bisa banget ke American Corner UMN di Universitas Muhammadiyah, Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang, di perpustakaan lantai 3. Dan kalian bisa datang ke kunjungin kita setiap hari Senin sampai Jumat. Kita bakal welcoming teman-teman yang mau main-main ke sini gitu. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama podcast-podcast selanjutnya bisa komen di YouTube kita. Dan jangan lupa buat subscribe dan juga nyalain lonceng notification. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa.